Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 866 sampai bab 870. Mata Pangeran Yanmei menakutkan. Tidak seperti Kaisar. Dia bukan seseorang yang takut mati. Saudara Kekaisaran, kamu telah mempermalukan keluarga kerajaan Yan klan kami. Aku, adik laki-lakiku, tidak boleh mengizinkannya. Yah, karena kamu pengecut dan tidak berani membunuh Omi, maka adik laki-lakiku akan melakukannya untukmu. Pangeran Yanmei mengepalkan kedua tinjunya dan matanya dingin. Bahkan, ada alasan mengapa sang pangeran begitu aktif dalam menengahi untuk membunuh Omi. Sekarang klan Yan, banyak keturunan Yan klan. Mereka tidak senang dengan langkah Kaisar. Jika saat ini, pangeran pergi untuk membunuh Omi, dia pasti akan dapat memuaskan banyak keturunan Yan klan. Sehingga di masa depan, ketika dia merebut tahta, dia juga bisa mendapatkan dukungan dari banyak keturunan Yan klan. Meskipun kekuatan adalah yang terpenting, dukungan keluarga juga sangat penting. Pembicaraan damai Kaisar dengan Omi telah menyebabkan ratusan ribu anggota keluarga kerajaan Yan klan memiliki kata-kata kecil. Yang mulia, apakah Anda benar-benar akan membunuh Omi? Imperial Brother, dia tidak berani. Apakah saya berani juga? Hanya Omi bukanlah apa-apa. Meskipun dia adalah seorang jenius yang melangkah ke alam persatuan sebelum usia 30 tahun. Tetapi bagaimanapun juga, sayapnya belum banyak. Ada baiknya dipenggal tepat waktu. Untuk menyelamatkan saya dari masalah di masa depan ketika saya menjadi seorang kaisar. Selain itu, jika aku memenggal kepala Omi, klan Yan klanku juga akan menyukaiku dan mendukungku. Jadi mengapa tidak? Bawahan di sampingnya berkata, Yang mulia, pasti ada alasan mengapa Yang mulia tidak berhasil membunuh Omi. Yang mulia tidak boleh bertindak sembrono. Lebih baik berhati-hati dalam segala hal. Tentu saja aku tahu, Omi bisa melangkah ke alam persatuan sebelum dia berusia 30 tahun. Lagi pula, ada sesuatu tentang dia. Aku akan menemukan waktu yang paling cocok. Jika aku tidak bergerak, aku pasti akan mengambil nyawa Omi ketika aku melakukannya. Pangeran berkata dengan tatapan yang menakutkan. Omi dan teman-temannya tinggal di Taman Yuanming, merencanakan kapan mereka akan memulai perjalanan internasional mereka. Yang Yijian juga datang untuk mencari Omi. Mengenai masalah Omi, Yang Yijian telah mendengarnya di keluarga, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa diam-diam berdoa untuknya. Perhentian pertama, Heaven's Light, berangkat besok, kata Omi. Bagus, namun, sebelum kami berangkat, saya harus mampir ke kerajaan Glaze. Saya punya teman di kerajaan Glaze. Namanya Wanderlust. Ketika saya berada di Star Ocean Academy sebelumnya, Wanderlust meminta saya untuk merawatnya. Tetapi saya tidak dapat melakukannya pada saat itu. Tetapi saya tidak dapat melakukannya pada saat itu. Tetapi saya bisa sekarang. Bagus, Liu Yue berkata. Omi, akan sangat bagus jika Long Tianya ini juga bersedia bergabung dengan kelompok tentara bayaran kita. Hehe, bukan tidak mungkin. Long Tianya berada di puncak alam persatuan tengah. Ini dianggap sangat kuat. Aku punya teman lain di Akademi Samudra Bintang yang juga berada di puncak alam persatuan tengah. Baiklah, sudah larut malam ini. Mari kita istirahat lebih awal. Besok, ayo pergi. Omi hendak beristirahat ketika dia tiba-tiba merasakan aura pembunuh. Membunuh aura. Alis Omi berkerut sementara yang lain tidak merasakannya. Ada apa? Su Meiqian bertanya. Tidak. Ada aura pembunuhan yang terkunci pada kita. Tidak mungkin. Simran berkata. Sudah kubilang. Pasti ada jebakan. Sudah berakhir. Kita sudah terjebak oleh Kaisar. Omi mengepalkan tinjunya dengan sangat erat. Jadi benar-benar ada jebakan. Omi tidak pernah menduganya. Kaisar anjing, kamu sangat tercela. Kemarahan mengerikan dalam diri Omi. Tidak pernah mengharapkan ini. Tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba melintas dan mencibir. Omi, kamu salah paham dengan saudara kekaisaranku. Bukan saudara kekaisaranku yang ingin membunuhmu. Itu aku. Tang. Su Chen ngeri saat dia melihat orang yang tiba-tiba muncul. Karena Omi hanya merasakan aura pembunuhan, tetapi bukan kehadirannya. Kamu adalah saudara Kaisar, Yanmei. Ya,
Tepatnya tuanku. Apa maksudmu? Hahaha. Omi, Omi. Hanya karena saudara kekaisaranku pemalu seperti tikus tidak berarti aku pemalu seperti tikus. Apa maksudku ketika aku bertanya padamu? Aku tidak punya dendam padamu. Jadi mengapa kamu datang untuk membunuhku? Omi, kamu mengajukan pertanyaan yang bagus. Memang benar bahwa tidak ada kebencian. Tetapi di dunia ini, kadang-kadang tidak ada kebencian untuk membunuh. Dan jika aku harus menemukan alasan, itu akan menjadi aku menyukainya. Yani, jangan pergi terlalu jauh, kata Omi melalui gigi terkepal. Omi ingin memperingatkannya. Tapi kali ini, Omi benar-benar tidak bisa melakukannya karena semua temannya sekarang bersama. Secara harfiah seperti kura-kura dalam toples, tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Alasan utamanya adalah Omi tidak pernah menyangka bahwa seorang pangeran akan datang untuk membunuhnya setelah berdamai. Jika tidak, dia tidak akan begitu lengah. Hahaha. Omi, aku berusia 31 tahun ketika aku melangkah ke alam persatuan. Kamu berusia 21 tahun ketika kamu melangkah ke alam persatuan. Dan saat ini di seluruh kekaisaran Yan Huang, kamu adalah satu-satunya yang melampauiku dalam melangkah ke alam persatuan realem. Tuh jujur, aku mengagumimu. Tapi sayangnya, itu hanya disayangkan. Apa sebenarnya yang bisa kamu dapatkan dengan membunuhku? Saya akan mengerti jika kaisar membunuh saya karena takut bahwa itu saya akan menimbulkan ancaman masa depan terhadap tahtanya. Tetapi Anda, apa sosoknya? Don bertanya dengan marah. Tidak mencoba apa-apa. Untuk saat ini, hanya mencoba untuk bahagia. Saya senang. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu apa yang dikatakan seluruh kota tentangmu sekarang? Mengatakan bahwa kamu bisa setara dengan kaisar. Apa yang membuatmu menjadi tahap awal alam persatuan? Jadi, aku akan membunuhmu, pangeran berkata. Tentu saja, niat sebenarnya untuk membunuh Omi. Tetapi dia tidak mengatakannya. Lagi pula, tidak baik untuk sampai ke telinga kaisar. Tommy, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih punya cara untuk melarikan diri? Xiao Meng bertanya dengan suara kecil. Semua orang, sepertinya, telah ditindas oleh momentum Yan Nei. Tidak dapat berbicara, tidak dapat bergerak. Wajah Omi jelek. Memang Omi tertangkap basah dan tidak punya cara untuk melarikan diri. Omi memejamkan mata. Gelombang kemarahan dan keputusasaan di dalam. Lengah itu semua salah Omi karena tidak siap. Berpikir bahwa pembicaraan damai telah dilakukan. Kota Wangjing sangat aman. Pangeran adalah satu-satunya orang kuat di kekaisaran Yan Huang. Selain kaisar, yang telah mencapai kesempurnaan agung alam persatuan. Dan bagi Omi, dia sama mengancamnya dengan kaisar. Omi dalam hati berkata, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Saya harus memikirkan jalan keluar. Saya harus. Tepat pada saat ini, sesuatu melintas di benak Omi. Omi segera tenggelam ke dalam otaknya dengan sepenuh hati. Tiba-tiba, sesuatu yang lain tampak berkedip. Lalu Omi sepertinya menggenggam. Ternyata itu adalah ingatan yang tersembunyi di bagian terdalam dan terdalam dari otaknya. Sepertinya Omi masih sangat kecil. Persis seberapa kecil, Omi sendiri tidak tahu lagi. Singkatnya, sangat kecil. Omi segera menutup matanya. Dan Omi merasa bahwa dia sedang dipeluk seorang wanita muda. Wanita muda itu berkata, sayang, kamu harus mempelajari rahasia ini. Rahasia ini disebut life blood healing. Itu dapat menyelamatkan hidupmu dalam situasi hidup dan mati. Dia dapat langsung membuat kekuatanmu melonjak berkali-kali. Hanya saja, ini adalah dengan mengorbankan hidupmu. Kecuali benar-benar diperlukan. Tidak pernah mengizinkan untuk digunakan. Life blood healing ini, setelah digunakan, akan terkena reaksi besar. Life blood healing hanya dapat digunakan dalam krisis kehidupan nyata dan kematian. Sayang, apa kau melihatnya dengan jelas? Mungkin Anda akan menggunakannya di masa depan ketika Anda dewasa. Omi terkejut. Mengapa dia tiba-tiba teringat kenangan di benaknya yang tidak pernah dia ketahui? Omi merasa keluar. Seharusnya pada usia 1 atau 2 tahun. Ingatan sekecil itu tersembunyi sangat dalam di dalam otak. Orang biasa tidak dapat mengingatnya. Omi tidak memiliki orang tua di kehidupan sebelumnya dan diadopsi oleh tuannya. Siapa wanita yang memeluknya dan memanggilnya bayi? Dan kemudian kemana perginya? Mengapa Tang Susen menjadi yatim piatu tanpa orang tua? Omi belum pernah memiliki ingatan seperti ini sebelumnya. Omi hanya ingat diadopsi oleh tuannya ketika dia berusia sekitar 5 tahun. Dan tuannya tidak tahu sejarah Omi.
Namun, ingatan apa yang tiba-tiba muncul, tersembunyi jauh di dalam otaknya. Hampir seolah-olah dia berusia 1 atau 2 tahun. Namun, saat ini, Omi tidak punya waktu untuk memikirkan sebanyak itu. Itu sudah dipertaruhkan. Omi memejamkan mata lagi. Mencoba mencari dan mengingat fragmen ingatan itu barusan. Apa yang baru saja dikatakan wanita itu? Apa yang disembunyikan darah kehidupan? Omi akhirnya memikirkan rahasia yang telah dia baca saat itu. Pasti apa yang dikatakan wanita yang memeluknya. Lifeblood Hiding. Omi mengingat dan mulai berlatih sementara pada saat yang sama. Waspada terhadap Yan Nei. Omi berkata, Yan Nei, jangan paksa aku. Omi akan bertarung hari ini. Sudah mencoba mengingat ingatan itu sejak dia berusia 1 atau 2 tahun. Mengingat rahasia Lifeblood Hidden yang membuatnya ingat. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Namun, Omi tidak tahu bahwa itu bisa dipraktikkan dalam beberapa menit. Omi sekarang menggertakkan giginya saat dia melihat Yan Nei. Hahaha. Hahaha. Pangeran tertawa terbahak-bahak. Tawa yang dipenuhi dengan penghinaan. Omi, apakah menurutmu aku tidak bisa merasakan keputusasaan di matamu sekarang? Omi, kamu tidak menyangka aku akan muncul hari ini, kan? Kau pasti tertangkap basah. Apakah Anda pikir Anda masih hidup? Meskipun akui, kamu memang jenius. Tapi sayangnya, tidak ada gunanya menjadi jenius tanpa kehidupan untuk hidup. Bukan? Omi bernapas dalam-dalam. Berkeringat deras di dahinya. Dan bagi orang luar, rasanya seperti Omi berada di ujung talinya dan dipaksa menjadi tegang. Takut saat berikutnya akan kencing di celananya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Omi berkonsentrasi pada 3 hal. Mencari ingatan yang tiba-tiba muncul. Mempraktikkan tembus pandang darah kehidupan yang misterius. Berurusan dengan Yan Nei. Dan mengulur waktu. Itu sebabnya Omi berkeringat deras. Ketika pangeran melihat Omi berkeringat dengan gugup, dia tertawa lebih puas. Tawanya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Barang-barang seperti itu, dia benar-benar tidak mengerti mengapa saudara kekaisaran berdamai dengannya. Pada saat ini, di istana, Yang Mulia, Pangeran Yan Nei telah pergi untuk membunuh Omi. Apa yang diinginkan Yani? Alis kaisar terangkat. Yang Mulia, ratusan ribu anak dan cucu dari klan Yan memiliki opini publik yang sangat besar tentang Anda berdamai dengan Omi. Dan mereka percaya bahwa Anda, sebagai seorang kaisar, menghina martabat keluarga kerajaan dengan berdamai dengan Omi. Jika saya tidak salah, Pangeran Yan Nei pergi untuk membunuh Omi untuk mendapatkan dukungan opini publik dari anak-anak dan cucu-cucu klan Yan. Yan Nei, kamu serigala putih. Kamu benar-benar ingin merebut tahtaku. Jika tidak, apa gunanya kamu melakukan semua ini? Yang Mulia, Pangeran Yan Nei hanya mendapatkan dukungan opini publik dengan melakukan ini. Tetapi kunci apakah dia dapat merebut tahta Anda masih bergantung pada kekuatan. Dan Anda tidak perlu membawa masalah ini ke mata Anda. Jika dia ingin membunuh Omi, maka biarkan dia melakukannya. Mari kita lihat apakah dengan membunuh Omi dan mendapatkan dukungan publik dari anak-anak kerajaan, dia benar-benar dapat merebut tahtamu. Kamu sekarang diharapkan untuk melangkah ke tingkat ketiga dari alam persatuan. Kaisar Yanlong mendengus. Di dalam wilayah saya tidak akan pernah membiarkan siapapun melanggar aturan saya. Selain itu, saya menandatangani perjanjian dengan Omi. Tidak peduli apa, saya akan menjamin keselamatannya di Kekaisaran Yan Huang. Meskipun saya bukan orang baik, saya pasti orang dengan garis bawah. Setelah mengatakan itu, Yanlong menghilang ke tempat itu. Pada saat berikutnya, Yanlong muncul di langit di atas taman kecerahan sempurna. Lagi pula, itu sangat dekat sehingga hampir beberapa kedipan mata. Di Taman Yuanming, Pangeran Yan Nei berkata kepada Omi, Omi, tatapan putus asa di matamu benar-benar membuatku ingin bertanya padamu. Apakah tergoda untuk berlutut dan memohon padaku? Omi tidak mengatakan apa-apa dan terus mengulur waktu. Dalam benaknya, Omi terus mengingat rahasia penyembunyian darah kehidupan yang wanita itu menyuruhnya untuk melihat ketika dia berusia 1 atau 2 tahun. Ingatan ini dipenuhi dengan kekaburan. Seolah-olah telah memotong lapisan kabut yang tak terhitung jumlahnya. Omi tidak dapat mengingat wajah wanita itu sama sekali. Namun, Omi dapat merasakan bahwa wanita itu pasti ibu Omi. Hati Omi membengkak karena kesedihan. Dia tumbuh tanpa seorang ibu. Dia adalah seorang yatim piatu. Ternyata dia bukan tanpa seorang ibu. Tetapi kemudian, kemana ibunya pergi? Omi benar-benar ingin tahu begitu buruk. Dan sepertinya dia terus memunculkan ingatan kabur itu untuk melihat apa yang telah terjadi dan kemana wanita itu pergi setelahnya.
Saat itu, suara kaisar datang dari langit. Yani, apa yang kamu lakukan di sini? Pangeran mendongak dan melihat bahwa kaisar terkejut. Dia bahkan tidak merasakan kehadiran kaisar. Sepertinya dia masih agak jauh. Adik laki-laki saya telah bertemu dengan kaisar. Yan Nei, apa yang membawamu ke Taman Yuanming pada saat malam ini? Jika kamu tidak beristirahat. Saudara kekaisaran, jangan salah paham. Saya di sini untuk berbagi kesedihan saudara laki-laki saya. Pembicaraan damai antara saudara laki-laki kekaisaran dan orang alam persatuan awal telah membuat opini publik sangat keras di antara putra dan putri Yan klan kami. Jadi adik laki-laki saya ingin membunuh Omi atas nama saudara kekaisaran. Yan Nei, jangan repot-repot. Karena aku sudah berdamai dengan Omi. Aku akan menepati perjanjianku dan tidak akan pernah membiarkannya mati di kekaisaran Yan Huang. Setidaknya tidak dalam waktu 50 tahun. Kaisarmu, bagaimana kamu bisa berdamai dengan tahap awal alam persatuan? Ini membuat dunia menertawakan klan Yan kita Omong kosong. Saya adalah kaisar kekaisaran ini. Orang yang mengendalikan kekaisaran bukanlah klan Yan. Tetapi saya pribadi. Apakah Anda mengerti? Ini aku pribadi. Tanpa saya pribadi. Klan Yan kami tidak akan lebih dari keluarga biasa. Tidak berbeda dengan raja dan keluarga tingkat umum itu. Yan Nei tidak mengatakan apa-apa. Dia bisa mendengar bahwa saudara kekaisaran itu memperingatkannya. Yan Nei, sudah larut. Kamu harus kembali. Oh, saudara kekaisaran. Menyinggung alam persatuan apapun tidak baik. Saya telah bergerak untuk membunuh Omi. Begitu saya melakukannya. Saya harus melakukannya sampai akhir. Jika saya tidak membunuh Omi hari ini, dia akan menjadi musuh saya di masa depan. Saya berharap saudara kekaisaran akan memenuhi adik laki-laki saya. Yan Nei, aku memerintahkanmu. Segera tinggalkan Taman Yuanming. Sedikit kebencian muncul di mata Yan Nei dan berkata, saudara kekaisaran, apakah Anda ingin saya memiliki satu musuh lagi di masa depan? Apakah aku saudaramu? Dan apakah hidup kakakmu lebih buruk daripada Tang? Yan Nei, kamu juga takut Omi akan membalas dendam padamu di masa depan. Jika Anda takut, mengapa datang untuk membunuhnya? Dan jika Anda mengatakan bahwa saya memiliki keberanian untuk mengatakan ini, apakah itu menunjukkan bahwa Anda sendiri juga pengecut? Hahaha. Bagus. Saudara kekaisaran benar. Apa yang perlu ditakuti di distrik Tang bawahan? Saudara kekaisaran. Maka adik laki-laki saya akan kembali dulu. Yan Nei tersenyum hahaha dan terbang menjauh. Yan Nei kembali ke kediaman. Yang mulia, apakah Anda benar-benar akan membiarkan Omi pergi seperti ini? Bagaimana mungkin? Karena aku sudah bergerak melawan Omi. Aku pasti akan membunuhnya. Kalau tidak, bukankah itu akan menjadi bahaya tersembunyi di masa depan yang tidak akan aku bawa ke diriku sendiri? Aku Yani tidak akan membawa bahaya tersembunyi seperti itu pada diriku sendiri. Tapi, Yang Mulia tidak akan membiarkan Anda membunuhnya. Saudara kekaisaran tidak akan membiarkanku membunuhnya. Bukan hanya karena dia ingin masa depan Omi untuk memeriksa dan menyeimbangkanku. Saat ini, Omi kemungkinan akan menjadi orang ketiga yang melangkah ke alam persatuan kesempurnaan besar di kekaisaran Yan Nei. Jika Omi dapat memeriksa dan menyeimbangkanku, maka tahta saudara kekaisaranku akan kokoh seperti emas. Saudara kekaisaran benar-benar ide yang bagus. Sayangnya, saya tidak akan membiarkan dia memiliki keinginannya. Kalau begitu kamu sudah siap. Saudara kekaisaran melindungi Omi sejenak. Tapi tidak seumur hidup. Selain itu, aku tidak perlu seumur hidup. Larut malam-malam ini, aku akan menyerang di sana lagi. Saudara kekaisaran diharapkan untuk tidak memikirkannya. Singkatnya, Omi pasti tidak akan melihat matahari besok. Hahaha. Di rumah Omi, setelah Yan Nei terbang menjauh, semua orang tiba-tiba merasakan kekuatan penindasan di tubuh mereka terangkat. Omi masih berlatih penyembunyian darah kehidupan saat ini. Jika Yan Nei ingin membunuh Omi, Omi tidak akan punya waktu untuk mempraktikkannya sama sekali. Yang hasilnya bisa dibayangkan. Singkatnya, bantuan kaisar hari ini tidak kecil. Pada saat ini, belum lagi Yan Nei. Bahkan jika dia bergerak, Omi akan tertangkap basah dan akan berhasil membunuh Omi. Tetapi dia memilih untuk menghentikan Yan Nei. Kaisar berkata kepada Omi, Omi, aku tidak menyangka Yan Nei akan datang dan membunuhmu. Mungkin kamu tidak mengharapkannya sendiri. Itu sebabnya kamu begitu lengah. Aku pikir jika aku tidak menghentikannya sekarang, kamu benar-benar akan mati. Aku bisa melihat ekspresi putus asa di matamu. Omi berkata, terima kasih.
Mengapa Anda harus menghentikan Yan Nei? Kali ini, kamu memang bisa membunuhku dan menyelesaikan kekhawatiranmu. Hahaha. Omi, aku, Yan Long, adalah orang yang tidak berprinsip. Karena aku telah berdamai denganmu dan menandatangani perjanjian, aku akan mematuhinya. Perjanjian itu hanya mengatakan bahwa kamu tidak akan menyentuhku. Dan jika kamu melihat Yani membunuhku, kamu tidak dihitung sebagai pelanggaran kontrak. Memang, itu bukan urusanku jika orang lain membunuhmu. Aku belum melanggar perjanjian apapun. Hanya, sekali lagi, saya tidak ingin Anda mati begitu cepat. Saya ingin melihat apakah Anda benar-benar memiliki potensi di masa depan. Jika Anda mati sekarang, maka arti saya berdamai dengan Anda tidak ada artinya. Jangan lupa, jika Anda kuat di masa depan, menurut isi perjanjian, Anda diminta untuk membantu saya menjaga gunung ini. Pokoknya, terima kasih, kata Omi. Hahaha. Omi, ini pertama kalinya kamu berbicara dengan lembut kepadaku. Sepertinya kamu adalah orang yang cocok untuk menjadi teman, bukan musuh. Baiklah, aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Jangan khawatir, Yan Nei tidak akan berani membunuhmu lagi. Setidaknya tidak di dalam Yan Huang Empire. Bai jalan, Omi, bahkan jika aku melindungimu. Itu juga tidak bisa selamanya. Jadi, 50 tahun. Aku hanya akan memberimu 50 tahun. Jika kamu belum mencapai levelku dalam 50 tahun, maka itu berarti kamu tidak lebih dari itu. Omi mendengus. 50 tahun. Apakah butuh waktu lama? Beri aku 10 tahun. Tidak, 5. Kamu. Itu napas liar. Tapi kuharap kamu membuat rekor lagi. Kaisar terbang menjauh. Kali ini, memang Kaisar yang telah menyelamatkan Omi. Jika tidak, Omi mungkin berada dalam bahaya nyata hari ini. Sebuah ingatan yang tiba-tiba dia ingat ketika dia dalam bahaya. Dia mengetahui bahwa itu tembus pandang darah kehidupan belum dipraktikkan. Dan bahkan jika itu, Omi tidak tahu apakah itu benar-benar bisa menyelamatkan hidupnya dan kehidupan orang lain. Dao, saudara Omi, sepertinya Kaisar benar-benar ingin mengubahmu menjadi musuh. Jika dia ingin memotong rumput, ini adalah kesempatan terbaik. Tetapi dia tidak melakukannya. Omi, apa yang baru saja kamu lakukan agak tidak biasa. Kamu berkeringat deras. Ada apa? Kamu bahkan tidak takut mati. Aku tidak percaya kamu gugup seperti ini. Kai Lili bertanya. Ya, Su Meiqian dan Liona juga menatap Omi. Omi menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tiba-tiba memiliki kilasan ingatan yang tersembunyi jauh di bagian terdalam otak saya di bawah krisis. Seharusnya sejak saya berusia 2 atau 3 tahun. 2 atau 3 tahun. Itu tidak mungkin. Rata-rata orang hanya dapat mengingat apa yang terjadi ketika mereka berusia 5 atau 6 tahun. Atau 2 atau 3 tahun. Sehingga untuk berbicara. Dan tidak ada yang akan mengingatnya sama sekali. Benar. Jadi sebelum itu, saya hanya ingat bahwa saya adalah seorang yatim piatu. Diadopsi oleh tuan saya. Dan saya bahkan tidak tahu apa-apa tentang asal-usul saya. Dan tuan saya juga tidak tahu. Tuan saya mengatakan bahwa saya berusia sekitar 5 tahun ketika saya diadopsi. Jadi ingatan saya tentang hidup saya sebelum usia 5 tahun benar-benar kabur. Tapi, barusan, saya sangat ingin menyelamatkan diri. Dan tiba-tiba, sebuah ingatan melintas di benak saya. Dan dalam ingatan itu, saya sangat kecil, sekitar 2 atau 3 tahun. Dan saya ditahan di pelukan seorang wanita. Dan wanita cantik itu berkata kepada saya, sayang, kamu harus mengingat rahasia darah kehidupan yang tersembunyi. Oh, mungkin Anda akan dapat menyelamatkan hidup Anda di masa depan. Hanya saja, Anda hanya dapat menggunakannya dalam situasi hidup atau mati. Kemudian, saya juga ingat halaman teks yang dilihat mata saya pada waktu itu. Teks itu adalah rahasia yang wanita itu katakan kepada saya untuk diingat. Lifeblood Hidden. Samira bertanya, siapa wanita itu? Saya tidak tahu. Ingatan saya tentang penampilan wanita itu juga benar-benar kabur. Sebagian besar detail ingatan ini kabur. Xiao Meng berkata, pasti ibu saudara Omi. Sang ibu memanggil bayi putranya sendiri. Saudara Omi, jadi kamu bukan yatim piatu. Kamu punya ibu. Tapi kenapa kamu menjadi yatim piatu ketika kamu berusia 5 tahun dan diadopsi oleh tuanmu? Apa yang terjadi pada ibumu dan mereka? Saya tidak tahu. Saya sangat bingung saat ini. Sejak Omi masih kecil, yang paling dia dambakan adalah memiliki orang tua. Tetapi dia tidak memiliki konsep orang tua sama sekali. Tetapi hari ini,
Ingatan berusia 2 atau 3 tahun tiba-tiba muncul dan benar-benar merasakan kehadiran ibunya. Ini membuat Omi tiba-tiba merindukan wanita yang memanggilnya bayi tak tertandingi. Di mana dia? Tepatnya saat ini. Omi sangat merindukannya. Baiklah. Jangan pikirkan sekarang. Aku masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Aku akan meninggalkan Kekaisaran Yanhuang besok pagi. Bagus. Omi kembali ke kamarnya dan terus berlatih Life Blood Hiding. Omi bersumpah bahwa dia akan menemukan orang tuanya. Dan Life Blood Hidden ini mungkin satu-satunya petunjuk yang dia miliki untuk menemukan mereka. Oleh karena itu, tidak peduli betapa sulitnya berlatih, Omi harus mempraktikkannya. Sudah larut malam. Omi telah berlatih Life Blood Hidden hampir sepanjang malam. Tetapi, bahkan tingkat pertama pun tidak dipraktekkan. Mungkin, bahkan tidak mungkin bagi seseorang di alam Omi untuk mempraktikkannya. Itu selalu terasa mendalam. Namun, meskipun dia tidak berlatih Life Blood Hiding, Omi entah bagaimana memahami esensi dari Life Blood Hiding. Itu, menggunakan darah sebagai media, hati sebagai media, Ki sebagai tubuh, dan Tuhan sebagai pedang, satu serangan akan membunuh. Omi telah memahami esensi ini. Dan apakah dirinya luar biasa? Mungkinkah kemampuannya untuk memahami esensi ini ada hubungannya dengan garis keturunannya? Sekarang tampaknya Omi harus bekerja lebih keras untuk berlatih Life Blood Hiding. Bahkan jika dia tidak bisa dengan kultivasi saat ini. Itu adalah satu-satunya petunjuk yang dia miliki untuk menemukan orang tuanya. Gunakan Tuhan sebagai pedangmu. Dalam benak Omi, kalimat ini terus berkedip. Dewa adalah pikiran ilahi seseorang. Menggunakan darah sebagai media, jantung sebagai media, Ki sebagai tubuh, dan Tuhan sebagai pedang. Satu serangan akan membunuh. Tiba-tiba, mata Omi memerah darah, seolah-olah seluruh tubuhnya seperti iblis, dan matanya yang tajam sepertinya bisa menembus batu-batu besar. Wah, detik berikutnya, Omi kembali diam. Darah Omi mengalir dengan cepat. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya berwarna darah. Sayangnya, tidak. Itu tidak bisa dipraktikkan. Teknik ini terlalu dalam. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa saya latih sekarang. Namun, saya tidak bisa mempraktikkannya sekarang. Tetapi dengan esensi yang saya pahami, saya pikir saya akan dapat mensimulasikan kekuatan teknik ini pada awalnya. Pada saat ini, sesosok berlari menuju Taman Yuanming Omi dengan kecepatan berapi-api. Itu Yan Nei. Dan Yan Nei telah mengatakan bahwa dia akan menyerang Omi lagi pada tengah malam ini, sehingga Omi tidak akan pernah melihat matahari besok lagi. Jadi, Yan Nei ada di sini. Omi sedang berlatih versi pondok Life Blood Hidden. Ketika tiba-tiba, dia merasakan aura pembunuh mengalir masuk. Yang disebut versi pondok adalah versi pondok dari Life Blood Chain yang Omi tidak bisa berlatih yang asli. Jadi menurut esensi pemahamannya, dia meraba-raba sendiri. Tentu saja, kekuatan versi pondok yang telah dimuntahkan Omi sendiri bahkan tidak dekat dengan tepi kain darah kehidupan yang sebenarnya. Tetapi bagi Omi saat ini, kekuatan versi pondok dari kain darah kehidupan sudah tak terbatas. Omi terkejut ketika dia merasakan aura pembunuhan. Lalu dia mengamuk. Ini Yan Nei. Sepertinya Kaisar benar-benar melebih-lebihkan kekuatannya. Dia berpikir bahwa Yan Nei tidak akan berani. Konyol, di tengah malam, dia datang untuk membunuhku lagi. Di sekujur tubuhnya, aura pembunuhan Omi juga sangat kuat. Tetapi aura pembunuhan Omi sangat kecil dibandingkan dengan Yan Nei. Omi berkata, saat ini, Kaisar mungkin sedang tidur. Bahkan jika dia ingin menyelamatkanku, aku khawatir dia tidak akan bisa melakukannya. Aku tidak bisa menghindari bencana ini. Baiklah. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Aku, Omi, akan bertarung sampai mati. Jika aku mati, itu akan menjadi kemalanganku. Jika aku tidak mati, itu akan menjadi keberuntunganku. Omi segera mengedarkan Life Blood Hidden. Darah seluruh tubuh Omi mengalir dengan cepat. Dan pada akhirnya, semua darah di tubuhnya mengalir ke otaknya. Jadi saat ini, Omi merasa sangat menakutkan. Dan ini menggunakan darah sebagai media. Omi bisa berpikir dengan kakinya dan tahu bahwa teknik seperti itu pasti memiliki akibat yang sangat besar. Sindrom. Dan ingatan di benaknya juga mengatakan bahwa itu harus digunakan hanya dalam situasi hidup atau mati. Hahaha. Omi, bersiaplah untuk menerima kematian. Suara Yan Nei datang dari luar rumah. Dan pada saat berikutnya, rumah tempat Omi berada runtuh dalam sekejap, memperlihatkan Omi di dalam. Ketika dia melihat mata Omi dipenuhi dengan cahaya merah, dia juga gemetar. Dan Yan Nei tertawa.
Mungkinkah ini anjing legendaris dan malang yang melompati dinding? Yan Nei. Dasar, Omi berkata melalui gigi terkepal. Untuk beberapa alasan, Omi merasa saat ini, dia mendedikasikan seluruh darah tubuhnya. Kekuatannya sudah cukup untuk menghancurkan Yane. Omi, kamu bahkan berani memanggilku. Hahaha. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa memanggil ketika kamu bahkan tidak bisa melihat matahari besok. Yan Nei. Mati. Omi. Orang yang mati adalah kamu. Yan Nei melihat Omi masih berteriak agar dia mati. Dan hatinya tiba-tiba sama marahnya dengan tsunami. Yan Nei bergerak, membunuh ke arah Omi. Dan Omi juga bergerak. Tubuh Omi tiba-tiba mengeluarkan kabut darah. Dan kemudian, seluruh tubuhnya menghilang. Tepatnya, seluruh tubuh Omi disembunyikan. Seolah-olah itu adalah pedang yang tersembunyi di lengan bajunya. Menggunakan Ki sebagai tubuhnya. Dan Tuhan sebagai pedangnya. Bang! Detik berikutnya, Yan Nei tiba-tiba merasa tidak terlihat. Tusukan tajam langsung ke otak. Di kejauhan, Kaisar berteriak, "Jangan!" Ya, Kaisar telah datang. Dan meskipun Kaisar sedang tidur, Qi Yan Nei begitu kuat sehingga Kaisar merasakannya begitu dia tiba di rumah Omi. Awalnya, Kaisar datang untuk menghentikan Yan Nei. Tetapi, alih-alih melihat gambar Omi terbunuh, apa yang dilihatnya adalah seluruh tubuh Omi menghilang. Dan di detik berikutnya, aura pembunuh, seperti iblis, berguling ke arah Yan Nei. Momentum di tubuh Omi saat ini. Bahkan Kaisar gemetar. Seolah-olah, Omi tiba-tiba berubah menjadi seseorang. Namun, Kaisar hanya punya waktu untuk berteriak tidak. Dan pada saat berikutnya, mata Yan Nei terbuka lebar dan tidak bergerak. Kekuatan di tubuhnya bocor seperti banjir. Melihat tubuh Yan Nei, tetapi tidak ada luka. Yan Nei merasa otaknya retak. Tetapi pada kenyataannya, kepala Yan Nei masih utuh. Tetapi dia melakukannya sendiri untuk mati entah bagaimana. Adapun Omi, kabut darah lain membusung. Dan tubuhnya tiba-tiba muncul di belakang Yane. Dan Omi yang muncul lagi tampak sangat lemah. Memberikan ilusi bahwa seluruh tubuh Omi telah melewati otak Yan Nei. Pada saat ini, Omi merasa seperti jatuh. Rasanya jiwanya terlepas dari tubuhnya. Dan kemudian kembali ke tubuhnya. Seolah-olah dia sedang pulih dari penyakit serius. Omi sendiri tidak tahu apa situasi Yan Nei saat ini. Berdiri tak bergerak di hadapannya. Tetapi belum sepenuhnya mati. Omi tidak sopan saat ini dan segera mengedarkan hukum Dewa Penghisap. Sama seperti dia sangat lemah saat ini. Wow, Omi menarik energi spiritual Yan Nei sekaligus. Tubuh Omi seperti spons yang telah diperas kering dengan air. Dan kemudian spons itu mengembang. Kondisi mental Omi yang baru melemah juga segera kembali ke puncaknya. Tetapi kelemahan fisik masih ada. Bang! Tubuh Yan Nei jatuh ke tanah. Matanya masih terbuka lebar. Dari jauh, Kaisar benar-benar tercengang melihat mayat saudaranya. Meskipun Yan Nei memiliki ambisi, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah saudaranya. Omi memanfaatkan energi spiritual Yan Nei, yang merupakan energi spiritual dari kesempurnaan agung alam persatuan. Hanya saja, pikirannya sangat jernih, tetapi tubuhnya goyah. Omi memandang Kaisar. Dan Kaisar juga memandang Omi. Pada saat ini, Kaisar akhirnya tahu mengapa Omi begitu gila sebelumnya. Jadi dia benar-benar memiliki kartu manusia super dan mampu membunuh semua kesempurnaan besar alam persatuan dalam satu pukulan. Pada saat ini, Kaisar ingat bahwa sebelumnya, dia ingin membunuh Omi. Dan tidak bisa menahan gemetar. Jika, seperti Yan Nei sebelumnya, dia benar-benar melakukannya selama pembicaraan damai. Kemudian, apakah dia juga sudah mati? Memikirkan hal ini, punggung Kaisar pecah dengan keringat dingin dan telapak kakinya berkibar. Omi, ini mengerikan. Kartu macam apa ini? Keterampilan bela diri seperti apa yang baru saja dia tampilkan? Keterampilan bela diri ini seharusnya tidak ada di dunia ini. Omi hanya pada tahap awal alam persatuan. Namun dia mampu membunuh kesempurnaan agung. Namun, Kaisar juga bisa melihat bahwa keterampilan bela diri ini pasti terlalu memakan. Atau memiliki terlalu banyak efek samping. Jadi Omi sendiri tidak berani menggunakannya. Jika tidak, bagaimana dia akan terpojok sebelumnya? Dan saat ini, tubuh Omi goyah, hampir tidak mendukung dirinya untuk jatuh. Faktanya, jika bukan karena fakta bahwa Omi akan mampu menyedot para dewa, Omi akan jatuh pingsan. Dan Life Blood Hidden yang sebenarnya akan tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama setelah itu dilakukan. Selama 1 atau 2 tahun atau sesingkat beberapa bulan.
Versi knock-off Omi dari Life Blood Invisibility. Meskipun kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan yang asli. Tetapi itu bukan sesuatu yang dapat dipraktikkan oleh seseorang di tingkat alam persatuan. Jadi di dalam alam persatuan, bahkan jika itu adalah tiruan, itu masih sangat kuat. Kaisar terbang dengan gemetar di dalam dan berdiri tidak jauh di depan Omi melihat mayat Yan Nei. Tidak tahu harus berkata apa sejenak. Omi berkata, "Maaf, kakakmu sudah mati. Sekarang kamu dapat melihat bahwa aku sangat lemah. Tetapi, hanya kelemahan fisik. Semangatku masih sangat jelas. Barusan seni bela diri itu. Jika aku harus berjuang untuk hidupku, aku masih bisa mengirim lagi." 1 detik untuk mengingat membaca buku. Kaisar memandang Omi dengan ketakutan di matanya. Dan seni bela diri yang begitu kuat dapat dikeluarkan untuk kedua kalinya. Bahkan, Omi berbohong kepada Kaisar. Sekarang Omi hampir tidak berdiri. Meluncurkannya untuk kedua kalinya. Itu benar-benar tidak mungkin. Dan tidak ada yang tahu betapa lemahnya Omi saat ini. Dia sekarang, apalagi sangat kekurangan darah. Dan setiap inci meridian tubuhnya telah hancur. Ya, hancur. Omi bahkan tidak tahu kapan dia akan dapat pulih. Atau bahkan jika dia akan dapat pulih sepenuhnya. Dan apakah dia akan dapat menggunakannya seperti aslinya ketika dia pulih. Seperti yang diharapkan. Tidak dalam situasi hidup atau mati. Omi, kamu tidak perlu mengancamku. Jika aku ingin membunuhmu, aku akan melakukannya sejak lama. Kaisar berkata. Nadanya bahkan sedikit bergetar. Cukup untuk melihat ketakutan yang dia rasakan terhadap Omi. Omi melihat mayat Yan Nei dan berkata, "Yan Nei sudah mati. Bagaimanapun juga dia adalah saudaramu. Meskipun dia adalah saudaraku, tapi tidak ada yang bisa disalahkan. Omi, seperti jika aku juga melakukan ini padamu sebelumnya, apakah aku juga sudah mati seperti Yan Nei?" Omi mengangguk dan berkata, "Ya, tentu saja. Ini bohong. Omi tidak tahu seni bela diri ini sama sekali sebelumnya. Secara teknis, Omi dapat mengingat banyak kenangan ini sejak dia berusia 1 atau 2 tahun. Dan tahu bahwa Life Blood Hidden ini juga dipaksa keluar oleh Yan Nei. Teman-teman Omi itu mengawasi Omi dari kejauhan. Mereka masih tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka hanya melihat mayat Yan Nei. Kaisar menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, Kaisar akhirnya tahu dalam dirinya bahwa keputusannya untuk berdamai dengan Omi adalah betapa bijaksananya. Orang ini adalah orang mesum. Seharusnya tidak ada di dunia ini sama sekali. Tidak ada yang akan berpikir bahwa dia mampu membunuh kesempurnaan agung di awal alam persatuan. Apa yang bukan cabul? Sudah larut. Ayo istirahat lebih awal. Kaisar tidak mengatakan apa-apa. Mengambil mayat Yan Nei, terbang dan menghilang ke langit malam. Orang-orang yang tidak jauh di belakang Omi segera menerkamnya. Omi, di sisi lain, jatuh ke tanah. Tidak bisa bergerak. Omi, ada apa denganmu? Aku bergegas untuk merayakannya. Tapi, melihat Omi jatuh, aku langsung menjadi khawatir. Omi berkata, meridian seluruh tubuhku hancur. Ah, Tommy, apa yang terjadi? Yan Nei baru saja datang untuk membunuhku di tengah malam. Tapi aku tidak punya pilihan selain menggunakan Life Blood Hidden. Seni bela diri yang bisa membunuh Yan Nei dalam 1 pukulan. Tetapi konsekuensinya serius. Dan tidak boleh digunakan jika itu bukan situasi hidup atau mati. Jadi, sekarang Anda telah melihat hasilnya. Semua orang memandang Omi dengan tidak percaya. Kamu benar-benar telah berlatih seni bela diri ini. Omi tersenyum pahit. Tidak, seni bela diri ini bukanlah sesuatu yang bisa saya latih di level saya saat ini. Saya entah bagaimana memahami esensi dari seni bela diri ini. Jadi, saya membuat peniru saya sendiri. Saya tidak menyangka bahwa kekuatannya begitu kuat. Haha, Yan Nei, anjing ini meninggal. Sungguh kegembiraan yang luar biasa. Barusan Kaisar juga ketakutan. Wajahnya pucat. Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan baik. Aku yakin dia juga takut ada cahaya. Omi, kamu terlalu mesum. Di dunia ini, pasti tidak ada yang mesum sepertimu. Baiklah. Potong sarkasme. Meridianku hancur sekarang. Sepertinya kita tidak akan bisa melanjutkan tur tentara bayaran kita besok. Ini seserius itu. Meridian Ini adalah kondisi dasar yang paling penting bagi seorang praktisi seni bela diri dan saya hancur. Tubuh saya sekarang sama dengan orang biasa tanpa keterampilan seni bela diri. Saya pada dasarnya dalam keadaan tidak bersenjata. Tentu saja, saya dalam semangat yang baik. Ayo tinggalkan begitu saja. Ayo bantu kamu masuk dan istirahat.
Bagus. Omi dibantu untuk beristirahat di tempat tidur. Dan semua orang bertukar basa-basi selama setengah jam sebelum kembali ke kamar masing-masing. Meninggalkan Su Meiqian, Simran, dan Liona untuk menemani Omi. Omi dengan menggoda menyentuh dada Su Meiqian. Su Meiqian melotot. Kamu sedang berbaring di tempat tidur sekarang. Dan kamu masih dalam mood untuk menggodaku. Omi tersenyum. Meskipun saya membayar harga yang mahal. Tetapi hanya pikiran bahwa saya membunuh Yan Nei dan sangat menakuti Kaisar sehingga dia bahkan gemetar untuk berbicara. Saya senang. Saat ini, saya sangat senang. Saya ingin melihat Kekaisaran Yan Huang yang masih berani mengacaukan saya. Selain itu, saya menghirup energi spiritual Yan Nei. Energi spiritual kesempurnaan agung alam persatuan terlalu bermanfaat untuk peningkatan saya. Jadi itu sepadan. Saya pikir saya harus bisa menerobos ke tengah alam persatuan. Tapi tubuh adalah tubuh. Dan kultivasi adalah kultivasi. Dan meskipun mereka saling melengkapi, itu tidak begitu banyak sehingga meridian hancur dan kultivasi bela diri hancur. Saya akan mendapatkan wilayah saya terlebih dahulu sekarang. Dan tubuh saya kemudian akan diperbaiki perlahan. Hanya saja, saya khawatir itu akan memakan waktu bertahun-tahun dalam jangka panjang. Atau setidaknya 1,5 tahun. Lalu setelah kamu memperbaikinya, apakah masih akan seperti aslinya? Aku tidak tahu. Tapi aku seorang penyembuh. Jadi aku harus bisa lebih dekat dengan aslinya. Seni bela diri ini harus digunakan lebih sedikit di masa depan. Benar. Jika kamu menggunakannya 10 kali, meridianmu akan hancur 10 kali. Tidak peduli berapa banyak kamu memperbaikinya. Itu akan menjadi semakin buruk. Jika itu bukan situasi hidup atau mati, aku tidak akan menggunakannya untuk kedua kalinya. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.